Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid As-Shaghir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, dan terutama sekali yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa kami ulang-ulang untuk kami ingatkan kepada kita semua, terutama diri kami pribadi, karena dua nikmat inilah yang menjadi kunci agar kita mendapatkan nikmat yang hakiki kelak di yaumil akhir. Salawat dan salam mari senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti beliau, dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang pertama atau yang telah lalu telah kami sampaikan terkait dengan tujuan puasa, ya. Dan saya kira juga para pengkultum atau penceramah-penceramah lain juga sudah sering mengingatkan, karena memang perlu untuk diulang-ulang agar kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini tetap ingat tujuan utama kita berpuasa, yaitu agar kita menjadi insan yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, namun demikian takwa ini memang setiap orang berbeda-beda, ya. Jadi ada tingkatannya, ada levelnya, sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang tingkatan-tingkatan takwa. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang cukup relate atau cukup relevan di dalam menggambarkan tingkatan takwa ini, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang terkenal dengan hadis Jibril. Saya kira sudah banyak yang tahu isinya, di mana ketika sahabat Umar dan para sahabat yang lain tengah duduk-duduk santai bersama Rasulullah SAW, ya, datanglah seorang laki-laki yang itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang menyerupai atau menyamar, apa istilahnya, menyamar menjadi seorang laki-laki yang kemudian duduk di hadapan Nabi, ya, duduknya sangat dekat, ya, sampai dalam redaksi hadisnya itu fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kafaihi ala fahidahi. Jadi menempelkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi, di atas lutut Nabi, karena saking seriusnya, ya. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya tentang lima hal, dan kita akan sedikit membicarakannya 3 hal saja, yang kemudian 3 hal ini menjadi para ulama merumuskan menjadi tingkatan di dalam agama Islam. Yang pertama, malaikat Jibril bertanya tentang mahwa Islam, atau dalam redaksi hadisnya fahbirni anil Islam. Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, asila al-islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Ini yang kemudian menjadi rukun Islam, yang kita kenal dengan rukun Islam. Inilah tingkatan pertama di dalam Islam, dalam takwa, yaitu tingkatan Islam. Tingkatan ini
juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menceritakan seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, kemudian sekelompok Arab Badui ini mengatakan, kami telah beriman, ya. Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad bahwa mereka itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah kepada mereka bahwa cukuplah kalian mengatakan kami telah Islam. Kami baru Islam. Falamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman yang sesungguhnya itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi dari ayat ini menggambarkan bahwa Islam ketika baru masuk Islam ini tingkatan pertama, tingkatan syariat yang kemudian turunannya adalah ilmu fikih, ya. Ilmu fikih tentang sholat, tentang puasa yang kaitannya dengan ibadah mahdhah. Kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, barangkali saudara-saudara kita yang mu'alaf itu termasuk dalam kategori ini. Sebagaimana juga digambarkan atau bahwa mu'alaf ini juga masuk dalam salah satu golongan penerima zakat, ya. Dari 8 asnaf itu salah satunya adalah mu'alaf. Karena para ulama berpendapat bahwa mu'alaf ini hatinya masih lemah, imannya masih lemah, sehingga perlu untuk diberikan bantuan zakat. Dan kalau kita lihat cerita-cerita di video-video YouTube itu, para mu'alaf yang masih awal itu ujiannya sungguh luar biasa, ya. Terutama terkait dengan himpitan ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang diusir dari keluarganya, yang intinya terhimpit kesulitan ekonomi. Atau contoh lain di kehidupan kita barangkali yang kita sering sebut dengan istilah Islam KTP, ya. Islam KTP, ya. Sholatnya kadang-kadang sholat, puasanya kadang-kadang puasa, pokoknya serba kadang-kadang. Nah, itu masih tingkatan menyempurnakan syariat. Menyempurnakan syariat, itu tingkatan yang pertama. Terus contoh lagi mungkin barangkali anak-anak kita juga tingkatannya tingkatan Islam, tingkatan awal. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian tingkatan yang kedua adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tadi. Malaikat bertanya, akhbirni anil iman. Kemudian qala Rasulullah menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Intinya rukun iman yang 6 itu, ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, ya. Kemudian kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, tingkatan iman ini barangkali kebanyakan dari kita, barangkali termasuk saya ini masih berjuang meningkatkan keimanan kita, ya. Maka salah satu atau beberapa indikator keimanan kita kuat atau lemah itu ketika kita mendapati perintah atau larangan Allah. Ketika kita mendapati perintah, apakah kita akan segera melaksanakan atau tidak, atau menundanya? Atau larangan, apakah kita segera menjauhinya, meninggalkannya, atau menunda untuk meninggalkan? Nah, ini indikator iman kita kurang atau lemah atau kuat. Nah, inilah intinya di dalam iman ini yang menjadi indikator bahwa lemah atau kuatnya atau tingkatan takwa itu intinya di iman ini. Salah satu contoh yang bisa kita ambil misalkan di anggota badan kita, ya, misal mata, misal di dalam Al-Quran itu, di Quran surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan itu sama. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihin. Katakan wahai Muhammad kepada para laki-laki yang telah mengaku beriman itu untuk selalu menjaga pandangan, ya. Kalau kita baca terjemahan itu
untuk menjaga. Kadang jarang ada kalimat selalu, karena kalau menurut saya perlu ditambahkan, karena yaghuddu itu bentuknya fi'il mudhari, itu dilakukan sekarang dan terus menerus dilakukan. Yaghuddu min absarihim, jadi selalu menjaga pandangan mata. Yang ayat 31-nya juga sama untuk perempuan. Qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna, sama, hanya kalimatnya beda, isim mudzakkar dan muannas saja, tetapi intinya sama, terjemahnya sama. Jadi misal kita contoh menjaga pandangan, itu tidak hanya di dunia nyata saja kita menjaga pandangan ya, tapi di dunia maya juga perlu juga kita menjaga pandangan. Misalkan lagi nonton di YouTube nih video, nontonnya sih bagus, ceramah ustadz siapa gitu ya, tiba-tiba ada iklan yang kurang pantas ya, bibir sudah tepat mengucap astagfirullah, tapi mata tak berpaling nih, astagfirullah, terus dilihat baru sadar astagfirullah. Jadi pasti ada yang kurang atau lemah dalam keimanan kita, masih ada godaan hawa nafsu di dalamnya ya. Itu salah satu contoh. Jadi tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan iman, dan ini inti dari tingkatan takwa itu, karena iman juga selain berbeda-beda juga, kadang iman itu naik turun. Al imanu yazidu wa yanqusu, iman itu kadang naik kadang turun. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tingkatan yang ketiga sebagaimana ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Qala, Nabi SAW menjawab, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Anta ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, maka seandainya engkau tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita, menyaksikan kita ya. Ini memang tingkatan yang agak berat bagi orang-orang awam seperti saya, seperti kebanyakan kita. Ihsan ini kalau diturunkan sebenarnya ada ilmu-ilmu semacam tasawuf, kemudian yang kontemporer yang populer itu disebut tazkiyatun nafs ya. Itu berasal dari ihsan ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalimat anta'budallah, ta'buda, engkau beribadah, engkau menyembah, ini adalah kalimat yang tinggi. Pelakunya abdun, itu gelar tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja ketika beliau diperjalankan Allah Isra Mi'raj itu, sebutannya, panggilannya tidak nabi, tidak rasul, tapi panggilannya abdun. Dan di Quran surat Al-Isra itu, subhanalladzi asra bi'abdihi, kalimatnya tidak subhanalladzi asra binabiyyihi atau birasulihi, tapi bi'abdihi. Itu gelar tertinggi ya. Abdun, hamba, itu gelar tertinggi. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, kita sebagai hamba, semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka derajat kita di hadapan Allah itu semakin tinggi. Itu prinsipnya. Sama permisalan kalau kita punya anak, semakin anak kita itu patuh, taat kepada orang tua, kita semakin cinta, betul ya, kita semakin sayang, kan seperti itu. Begitu juga dengan Allah. Prinsipnya semakin kita merendahkan diri kepada Allah, taat, patuh, tunduk, maka Allah semakin meninggikan derajat kita. Nah inilah barangkali yang bisa kita pahami dari ihsan ini, paling tidak ketika kita melakukan amal atau perbuatan, karena ibadah itu tidak hanya terkait dengan ritual saja atau yang ibadah mahdhah saja.
tapi semua perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Misalkan kita pakai baju, itu ada doanya, minimal baca bismillah, itu akan bernilai hasanah, bernilai pahala di sisi Allah. Orang non muslim saja yang belum beriman saja pakai baju, kita pakai baju sama. Tapi yang membedakan ketika perbuatan itu kita istimbatkan, kita niatkan atas Allah semata dengan mengucapkan bismillah atau doanya, maka itu akan menjadi nilai pahala di sisi Allah. Jadi ihsan ini sederhananya kita selalu merasa ada Allah yang selalu menyertai kita, maka setiap amal perbuatan kita dilihat oleh Allah, maka niatkan itu semata-mata untuk Allah semata. Maka semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan posisi tidur pun ya, itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Dan jangan lupa untuk membacakan doa atau minimal membacakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta. Setiap perbuatan atau urusan yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tertolak. Tertolak apanya? Tertolak nilai pahalanya. Kosong, tidak ada nilai pahalanya. Mudah-mudahan kultum singkat ini mampu memberikan manfaat bagi kita, dan ke depan kita semakin menyadari bahwa setiap perbuatan kita, tindak tanduk kita dilihat oleh Allah, maka lakukan itu yang terbaik. Konversikan setiap perbuatan kita itu menjadi pahala dengan meniatkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.